Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu semuanya, pertama terima kasih sudah pada datang, hadir dan tetap stay di sini. Walaupun ada perubahan agenda, Bu ya, mungkin beberapa ibu-ibu belum baca tadi sampai sini, loh kok Ustazah Sa'adah ganti pakai peci gitu kan. Logo cowok gitu kan. Semoga tidak ada rasa kecewa yang menghampiri ibu-ibu semuanya. Insya Allah niatkan datang ke sini pengen belajar. Siapapun yang berbicara di sini semoga bisa bermanfaat buat kita setelah pulang dari sini, Bu ya. Karena hari ini ramai sekali nih. Kalau jadwal saya jarang ramai gini. Kayak gitu. Nah, ibu-ibu semuanya, berhubung juga tadi the power of kepepet ya Bu ya. Jadi saya dapat infonya juga dadakan. Hari ini saya ngisi ini hanya dalam bentuk taat sama orang tua. Karena yang kasih komando nih ibu langsung. Kalau misalkan ngasih komando panitia saya masih bisa tolak. Karena waktunya mepet gitu kan. Nah, jadi karena yang ngasih komando ibu, tadi jam 3.30 nih Bu, itu ada agenda sebenarnya di daerah Parit Baru. Jadi ini semoga kita bisa sama-sama belajar. Jadi saya itu kedatangan tamu dari Jakarta itu ketemu jam 3.30. Lalu dia udah nginfoin saya pagi. Tiba-tiba, tadi ibu jam berapa ya? Siang ya? Zuhur ada info dari ibu berbentuk perintah, kalau sore ini harus ngisi. Jadi kita ganti semuanya. Yang orang Jakarta saya suruh balik dulu ke hotel, besok ya ketemu saya. Karena apa? Karena ini udah langsung komandonya dari ibu. Nah, jadi buat ibu-ibu yang masih punya ibu, semoga bisa, waalaikumsalam warahmatullahi, bisa diamalkan bahwasanya saya belajar dari Ustadz Felix, Bu. Walaupun ini belum bisa saya terapkan 100%, Bu ya. Tapi insya Allah feedbacknya itu ada kepada kita. Kalau ada ibu ngomong tuh, Bu. Berat tapi Bu, berat. Kalau ibu udah ngomong, Bu, tak usah ditanya. Jadi Ustadz Felix tuh bilang, bahkan kalau misalkan kita tausiah pun, dakwah, ibu tuh telepon, itu harus diangkat. Dan kalau ibu bilang pulang gitu, itu tak usah nanya ngapa gitu. Tapi saya ini masih belum bisa gitu, saya masih bisa nanya ngapa gitu. Nggak usah nanya ngapa pulang ya, walaupun itu sekedar pulang kata dia. Ibu minta buatin teh atau cuman minta temenin makan gitu. Itu kondisi lagi tausiah 1000 jamaah itu harus ditinggal, Bu. Karena ibu tuh memang yang paling pertama. Ibumu baru ayah. Kayak gitu. Nah, itu sebagai mukadimah, sebagai pembuka. Nah, terus apa yang ingin kita bahas hari ini? Saya minta tolong sama ibu-ibu semuanya yang dekat sama mic ya, boleh rakyat lah. Boleh bantu saya, Bu, baca. Tapi kalau memang boleh rakyat agak sulit, yang agak ini aja. Agak sulit. Enggak, soalnya kan kecil tulisannya. Kita yang muda sedikit, matanya masih awas, boleh tolong dibaca. Diopernya, Bu, yang masih enom. C6. Nah, Indah. Masih muda Indah ya? Masih ya? Coba nyalain mic-nya. Nah, coba Indah tolong dibaca pelan-pelan Indah. Silakan. Kemarin manajerku memanggilku ke ruangannya. Iya. Kemudian dia menceritakan kepadaku tentang sejarah mesin kartrik kuno yang ada di ruangannya. Iya. Dan dari percakapan yang terlihat sederhana tersebut, aku mendapatkan sebuah pelajaran hidup yang berarti, bahwa kita semua adalah orang penting. Ketika sebuah mesin ketik kuno yang sedang digunakan itu memiliki satu huruf saja yang rusak, maka itu akan menyebabkan kerusakan pada sebuah kata. Dan jika sebuah kata itu rusak, dia akan merusak sebuah kalimat. Dan saat kalimat itu rusak, dia akan merusak makna dari sebuah kalimat. Sehingga kalimat dengan tujuan baik pun akan dapat berubah menjadi sebuah cacian jahat. Maka ketahuilah sahabatku, jika saat ini engkau merasa lelah dalam menjalankan sebuah organisasi, engkau merasa tidak berdampak pada sebuah perusahaan, engkau merasa kecil dalam sebuah peradaban, ingatlah mesin ketik kuno manajerku ini.
Ketahuilah bahwa kamu adalah orang penting. Kamu adalah orang penting. Nah, ibu-ibu semuanya, dari sebuah mesin ketik kuno tadi, saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, ketahuilah Bu, posisi kita saat ini, jika kita lagi sedih-sedihnya, kita lagi terpuruk-terpuruknya, kita lagi sepertinya tidak ada manfaat yang bisa kita lakukan selama hidup ini, percayalah Bu, bahwa kita semua ini orang penting. Tidak ada yang tidak penting Bu. Kita semua orang penting. Seperti halnya uang 100 rupiah, Bu. Kalau dia tidak ada, maka 1 juta tidak bisa disebut 1 juta. Kalau dia tidak ada, Bu, maka 1000 tidak bisa disebut 1000. Begitulah kita dalam konsep keislaman, Bu. Setiap orang muslim itu orang penting. Ada pepatah yang mengatakan bahwa saat ini muslim itu menutupi Islam. Apa, Bu? Apa maksudnya itu, Bu? Muslim itu menutupi Islam. Sekarang orang muslim banyak, Bu. Saking banyaknya, kadang dia menutupi Islam. Apa bedanya maksud Fi? Islam itu, Bu, ngajarkan sholat 5 waktu. Tapi muslim, semuanya sholat 5 waktu, enggak, Bu? Enggak. Ada muslim yang enggak sholat? Ada. Islam itu ngajarkan puasa Ramadan, tapi ada muslim yang tidak puasa Ramadan. Jam 9 dia udah cari gorengan. Ya Bu, beli 3 bayarnya 1 lagi. Gitu kan? Ada. Muslim. Islam itu mengajarkan saling berbagi. Ada enggak muslim yang pelit berbagi? Ada. Maka katanya, sekarang muslim itu sudah menutupi tapi saya harap bukan kita yang menjadi muslim yang menutupi cahaya Islam. Karena sejatinya Islam itu ngajarkan kebaikan, Bu. Ngajarkan kebaikan, ngajarkan berbagi, ngajarkan semua hal. Makanya dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi Islam itu menjaga keadilan, menjaga kesejahteraan, dan sebagainya. Maka jangan heran, Umar bin Abdul Aziz hanya butuh waktu 2 tahun, Bu. Hanya butuh waktu 2 tahun untuk membuat negaranya sejahtera. Jadi tidak perlu 5 tahun, Bu. Hanya butuh waktu 2 tahun. Bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz jadi presiden, kalau kita bilang sekarang, Bu, ya. Tapi dulu itu negaranya bukan sekarang kecil-kecil itu, Bu. Umar bin Abdul Aziz itu, Bu, memimpin Jazirah Arab tuh secara keseluruhan, Bu. Sebagian Afrika, terus sebagian menuju ke Eropa. Itu yang dipimpin, Bu. Jazirah Arab. Kalau sekarang kan Jazirah Arab tuh ada Saudi Arabia, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab dan sebagainya. Itu udah presiden atau raja masing-masing. Nah, Umar bin Abdul Aziz itu semuanya dulu dia pimpin. Nah, maka di wilayah yang lebih besar itu beliau hanya butuh waktu 2 tahun untuk apa? Untuk membuat negaranya sejahtera. Bahkan yang terkenal zaman Umar bin Abdul Aziz itu, Bu, ada serigala sama domba minum di danau yang sama. Serigala itu tidak makan domba. Kenapa? Karena Umar bin Abdul Aziz saat mengumpulkan uang dari Baitul Mal, udah banyak uangnya, udah bagikan ke rakyat-rakyat yang membutuhkan. Balik lagi, udah orang-orang fakir, miskin, udah dibagikan semua. Masih ada hartanya, masih ada. Cari orang yang masih punya hutang, lunasi hutangnya. Balik lagi, udah semuanya udah lunas hutangnya. Masih ada enggak duitnya? Masih ada. Cari orang-orang Nasrani dan Yahudi ataupun yang di luar Islam yang punya utang, lunasi juga utangnya. Balik lagi, udah lunas semua utangnya. Masih ada, masih. Cari lagi orang-orang yang membutuhkan, terus kasih dia untuk kebutuhan hidupnya. Maka ajudannya diam. Terus ajudannya bilang apa? Wahai Amirul Mukminin, di negeri ini sudah tidak ada lagi orang miskin yang melebihi miskinnya engkau. Jadi dia yang paling miskin, Bu. Saat dia jadi pemimpin tuh dia jadi miskin. Kalau di negeri kita kan pas dia naik jadi pemimpin dia tiba-tiba langsung kaya gitu kan. Nah itu berbalik. Makanya cuma 2 tahun sejahtera. Terakhir kata apa Umar bin Abdul Aziz bilang, belikan itu biji-bijian, lemparkan di gunung. Saya tidak ingin mendengar bahwasanya ada burung-burung yang kelaparan di zaman kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Nah, begitulah Islam yang sebenarnya. Dan semoga cahaya Islam itu masuk kepada tiap muslim yang hadir di ruangan ini, sehingga membawakan cahaya Islam yang benar kepada orang banyak. Karena banyak sekarang kita pakai jilbab panjang,
gitu kan, pakai jilbab panjang, orang lewat, baru aja lewat, langsung dijulitin, langsung dinyinyirin. Kita pakai jilbab panjang, orang beli mobil baru, kita langsung, itu ngapa ya mobilnya? Kredit tuh, udahlah cukup. Habis belajar riba lagi gitu kan, sama Ustadz Didi terkait utang piutang, wadah makin belajar sama Ustadz Didi pekan depan ya. Tentang utang piutang, riba dan lain-lain. Udah tahu hukumnya nih, panjang jilbabnya nih. Nengok tetangga kita, beli mobil baru, kredit, nunggak, bla bla bla. Itu lisannya. Bukan untuk ngoreksi diri. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih udah ngajarkan ilmu sehingga aku tidak terjebak sama riba. Malah, itulah kau makanya ngaji. Kena riba. Apa kata Ustaz Lukman? Jamu, jagamu mulut. Kalau orang Islam, Bu, yang cahayanya betul, maka dia tak akan gitu. Lebih banyak koleksi diri. Maka tadi ingat, Bu, bahwasanya kita semua ini adalah orang penting. Kita ini cerminnya Islam. Jangan sampai Islam rusak gara-gara Muslim. Jangan sampai Islam rusak gara-gara Muslim. Lihat, Bu, kalau Muslim-Muslim yang baik, Muslim-Muslim yang tepat, yang imannya kuat, maka dia bisa mengubah dunia, Bu. Hanya sebagian kecil. Bukankah Nabi sering mengatakan bahwasanya, bukankah banyak kejadian-kejadian sebelum kita, itu kelompok yang kecil mengalahkan yang besar. Allah juga berfirman seperti itu. Kelompok yang kecil mengalahkan yang besar. Perang Badar, 313 orang, lawannya 3.000, yang menang 313. Lihat sekarang saudara-saudara kita di Gaza. Hanya berapa juta orang, Bu? Lawannya satu dunia, Bu. Hampir satu dunia. Israel, Amerika, dan beberapa negara Eropa menjadi lawannya. Tapi sekarang lihat, dengan kekehnya, kuatnya iman mereka, mencerminkan Islam yang rahmatan lil alamin, yang membawa cahaya kehidupan, maka satu dunia, Bu, melek kepada Gaza. Satu dunia belajar Quran. Banyak loh, Bu, gara-gara peristiwa sekarang nih, mungkin kita dapat berita sekarang udah belasan ribu, Bu. Orang Gaza itu mati, meninggal. Belasan ribu, Bu. Orang Gaza meninggal. Itu dari bayi, wanita, orang tua meninggal, semuanya kena bom, banyak lah. Itu meninggal belasan ribu. Tapi seketika itu juga ribuan orang yang ada di Eropa pada mengucap syahadat, Bu. Banyak yang kenal Islam gara-gara orang Gaza, Bu. Nah, itulah dia mencerminkan Islam. Sadar betul kita ini orang penting, apalagi bagi agama kita. Maka jangan sampai kita buat cerminan Islam yang salah. Nah, untuk sesama kita, maka kita harus saling merangkul, jangan saling memukul. Jadi, jangan saling suka mandang rendah. Ya, Bu ya, jangan saling pandang rendah. Ingat, jika dia lebih muda daripada kita, maka kita katakan dosanya lebih sedikit dari aku. Jika dia lebih tua dari kita, maka kita katakan amalnya lebih banyak dari aku. Gimana, Bu? Kalau dia lebih muda, apa yang kita omongkan, Bu? Kalau dia lebih tua? Jangan mentang-mentang dia lebih muda, kita bilang, amalku tuh masih sedikit. Ngaji aja belum hatam kau 30 juz. Saya nih ngaji sama Bude, udah berapa kali dah potong ayam hataman? Salah, Bu ya. Jadi kalau kita nengok yang lebih muda, kita lihat, ya Allah, dia punya dosa masih sedikit. Kita punya dosa udah numpuk. Gitu juga nengok yang udah lebih tua, maka kita lihat, oh itu amalnya pasti udah banyak. Kalau kita melihatnya dengan cara seperti itu, Bu, insya Allah mata, hati, pikiran kita tunduk hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk menjaga pandangan seperti itu, untuk menjaga kekuatan Islam dan menyatukan orang-orang penting dalam Islam ini, Bu, ketahuilah, Bu, Nabi SAW menganjurkan kita buat apa? Dari Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Jadi kita sesama Muslim ini, Bu, harus menyambung silaturahim supaya kumpulan orang-orang penting ini menjadi kekuatan besar yang mencerminkan, yang mencerahkan dan membuat cahaya Islam itu semakin terang untuk orang-orang yang berada di kegelapan. Jangan orang tuh udah ada di kegelapan, kita tinggalkan dia jauh-jauh, Bu. Makinlah buta dia.
buta mata, buta hati, buta pikiran. Kalau dia lagi tengah di kegelapan, belum ngerti baca Quran, maka kalau dia mau belajar, ajarkan, Bu. Mulai dari alif ba ta. Ibu-ibu kan udah bisa semua nih ngaji di sini nih. Ya, Bu ya. Nun mati ketemu fa, apa Bu hukumnya? Iya, benar, Bu. Iya, saya udah dengar kok, Bu. Nun mati ketemu da, hukumnya? Iya, kan dah hebat-hebat semua. Baju di toko, itu apa, Bu? Baju di toko itu apa, Bu? Dijual, apa pula kol-kola? Kalau ba, jim, dal, to, kof, itu apa? Huruf-huruf kol-kola. Kalau baju di toko, dijual. Cuman ya. Ba, jim, dal, to, kof. Itu baru huruf kol-kola. Baju di toko itu dijual. Nah, tadi balik lagi kepada sabda Nabi. Apa? Untuk menyatukan orang-orang penting ini, maka kita satukan dengan tali silaturahim. Karena dengan memperkuat tali silaturahim, Nabi sampaikan, itu akan melapangkan pintu rezeki. Siap nggak dipraktekkan nih, Bu? Jadi kok Lutfi itu belajar yang kecil-kecil ya. Kemarin kan udah ya, kalau misalkan ada yang bersin, hamdalah kita jawab. Yarhamkallah untuk cowok, yarhamkillah untuk cewek. Dah, mantap dah, alhamdulillah. Kalau ketemu sesama muslim, ini Lutfi pun masih belajar, Bu. Lebih baik kita ngucap salam. Kalau udah diucapkan, kita jawab Waalaikumsalam. Saya ini masih berat laksanakan ini sama orang-orang yang di komplek nih, Bu. Pagi yang tetangga dekat sama Pera, ketemu Assalamualaikum, Mak Pera. Masih berat. Tapi kita sama-sama belajar, kayak gitu, Bu ya. Nah, tadi udah ngucap salam, terus dijawab. Jawab itu, Bu, minimal setara, lebih baik dilebihkan. Assalamualaikum, jawabnya Waalaikumsalam, bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi lebih bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, lebih bagus. Kayak gitu, Bu ya. Nah, terus apalagi kemarin yang kita belajar? Makan. Ya, Bu, makannya harus berkumpul. Udah diterapkan belum, Bu? Habis maghrib, makan sama suami, istri, anak, semuanya dikumpulkan. Makan di situ. Kata Allah, kata Nabi apa? Berkah, lebih ke kenyang. Nah, kalau boleh suruh nyaman, makan sama yang beli makanannya di sana. Mau beli apa, beli itu. Mas makan sendiri ya? Mbak makan sendiri ya? Saya temankan. Kata Nabi, lebih berkah. Kesempatan beli suruh ngamalkan sunnahnya lebih banyak. Anda lama kesini kok makin nambah berat badan gitu kan. Ngamalkan sunnah Mas Lutfi katanya. Ya, makan harus sama-sama. Makan tangan kanan. Sebelum itu baca Bismillah supaya setan tidak ikut makan. Terus kemarin di Majelis Taklim Ad-Duha saya dikatakan, tutuplah Mas Lutfi dengan hamdalah. Iya, silakan tutup dengan hamdalah. Terus ngambil dari tepi, ngambilnya jangan langsung comot tengah-tengah, ambil dari tepi. Terus apa? Habiskan, jangan sampai ada yang tersisa. Belajar makan nasi itu jangan sampai ada satu butir pun yang tersisa. Terus apa kalau udah selesai makan? Cari berkahnya, dijilatin jalinya. Ingat, ini Mas Lutfi tekankan betul-betul. Ingat, setelah makan masih ada sisa makanan, dijilatin, nyari berkahnya. Tapi, jari sendiri. Ya, Bu, ini harus ditegaskan nih. Takutnya ibu-ibu salah. Karena gini, Bu, ini nih biasa kalau belajarnya setengah, terus nggak didengarkan full tuh kadang salah. Contoh gini, Nabi bersabda tuh, kalau ada tanaman yang tanamannya menjorok ke halaman rumah tetangganya, maka sunnahnya apa? Tetangga tuh bilang, sebelum ditanya, bilang, Bu, itu ada tanaman saya tuh, rambutan lah misalkan kan, atau mangga gitu. Itu udah sampai ke rumah ibu tuh. Maka kita bilang, sebelum itu nguning, Bu, ibu mau ambil pun enggak apa-apa, enggak perlu pakai izin. Loh kok gitu? Aturan siapa? Nabi yang suruh. Kalau daunnya udah sampai dia nyapu daunnya, dia lihat buahnya menawan gitu kan, bukan? Wanginya udah mulai tercium kalau mangga-mangga masak gitu kan? Itu dia ambil enggak apa-apa, Bu. Enggak perlu izin. Itu udah haknya dia. Kalau udah sampai ke halamannya dia. Ah, ini perlu ditegaskan juga. Jangan setengah-setengah belajarnya. Itu hanya berlaku pada tanaman. Jangan nanti ayam tetangga masuk, masuk pekarangan rumahku. Bismillah, Allahu Akbar. Langsung jadi opor. Nggak boleh. Hanya berlaku kepada tanaman, Bu ya. Nah, maka jangan setengah-setengah. Balik lagi tadi kita kuatkan dengan silaturahim supaya lapang rezeki kita. Boleh kita terapkan, Bu? Langsung terapkan ya.
Coba lo salaman lah kanan kirinya udah pada kenal belum namanya? Ya salaman lah lo. Siapa namanya coba? Salaman bu. Namanya siapa? Kenalan bu. Gimana? Tak kenal? Salaman. Oh ini udah. Ini udah lama kan nih. Belakang depannya. Iya. Dah? Kan kenal. Udah kenal. Kenal bu? Kenal? Bu namanya siapa mbak? Mbak Mbak Dari. Kanan mbak namanya siapa mbak? Kiri mbak. Bu Topik. Belakang mbak? Bu Susi. Depan mbak? Ini. Ya? Belum. Kenalan dulu mbak. Kenalan semua gitu. Jadi silaturahmi. Insya Allah bu. Jadi lapang rezeki. Kayak gitu bu ya. Tapi jangan sampai disalahgunakan. Udah silaturahim, langsung ngomong kata Mas Lutfi, biar silaturahim tak terputus, bolehlah pinjam 100. Itu tidak ada bu ya. Itu bukan saya yang ajarkan. Nah jadi alhamdulillah dengan silaturahim. Kenapa bu? Kalau ada orang kayak gitu, kalau kita ada kasih boleh. Ya boleh ya. Besok datang lagi, kasih lagi bu. Jadi kayak gitu boleh, kalau ada orang datang minjam 100 tuh dibina dikasih. Besok datang bina lagi boleh, bina lagi. Oh sampai 100 kali duit boleh habis, binasakan. Canda ya boleh ya. Selanjutnya bu, gimana cara memperkuat tali silaturahim? Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, saling memberi hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Ini sunnah baru lagi bu, hal-hal kecil. Jadi buat kita yang udah saling kenal, mulailah dari sekarang coba belajar untuk ngasih hadiah. Kasih hadiah bu, apa yang kita punya kasih hadiah, apa punya kasih hadiah. Kata Nabi apa bu? Salinglah memberi hadiah, walaupun cuman dengan kaki kambing. Maksudnya apa? Walaupun kita cuman punya sedikit, kasih untuk hadiah. Itu akan menumbuhkan rasa cinta kita, bu. Itu akan menumbuhkan. Kita punya guru, bu. Dia dibenci sama salah seorang jamaah. Waktu itu harus safar sama-sama. Sepanjang safar ini guru tidak disegur sama jamaahnya. Sholat sendiri, misah jamaahnya. Tidak mau saya makmuman sama dia. Saya tidak suka sama dia ngisi kajian. Sendiri-sendiri. Lama, bu. Habis itu terdengar sama gurunya. Kenapa tuh orang tidak mau jamaah sama saya? Kata teman-teman yang lain apa? Itu Ustadz, dia nggak suka sama Ustadz A, B, C, dan D. Lalu apa kata Ustadznya bu? Ya udah, siapa yang kenal dekat sama dia? Saya Ustadz. Dia tuh sukanya apa ya? Cari tahu dong. Kayak gitu. Lalu apa bu? Ternyata yang ada di dekat situ ada toko sajadah. Ada toko alat sholat. Ustadz itu belilah alat sholat itu. Habis itu datang ke kamar nginapnya si orang yang tidak suka ini, terus bilang, ini saya bawa alat sholat, saya bawa sejadah, saya bawa sarung, ini hadiah dari saya untuk kamu. Apa nih kata dia kan? Enggak, ini cuma hadiah buat kamu, semoga kamu suka. Nah bu, dia kasih ke orang itu, besoknya bu, pagi-pagi sarapan, itu Ustadz diambilin nasi sama dia. Diambilin kopi, mau apa lagi Ustadz, diambilin. Habis itu dia ikut sholat jamaah terus sama Ustadznya bu. Perkara hadiah. Nah terus sunnahnya lagi apa bu? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, telah bersabda Rasulullah SAW, siapa yang meminta kepada kalian karena Allah, maka berikanlah. Nah itu tadi, yang minjam dulu 100, kalau kamu mintanya karena Allah ya, maka berikanlah. Dan siapa yang mengundang kalian, maka datanglah. Ini kalau kita diundang orang, maka kita datang. Kalau tak bisa bilang tak bisa datang. Jangan bilang insya. Ingat ya, kalau diundang, oke aku datang, jawabnya insya Allah. Tapi kalau tidak bisa datang, jangan bilang insya Allah. Nah, supaya tidak ada lagi istilah insya Allah Melayu. Gini boleh. Jadi gini, misalkan misalkan
mau contoh apa ya? Lutfi nikah udah soalnya ya. Nanti kalau bilang contoh itu ada yang marah pula kan boleh. Jadi misalkan Lutfi ini syukuran nih. Misalkan anak baru lahir nih atau akikahan nih kan. Terus ngundang, "Bule, besok datang ya Bule. Lutfi ada akikahan hari Sabtu," misalkan gitu. Bule bisa nih hari Sabtu kosong, nggak ada jadwal apa-apa kan? Maka Bule bilang sama Lutfi, "Insya Allah Mas Lutfi Bule datang." Nah gitu. Tapi ternyata pas Lutfi ngundang hari Sabtu tuh Bule ada ini udah janji sama Pak Kahar, udah janji sama Om mau ini nostalgia, ingat zaman muda, jalan-jalan ke Singkawang. Cuman berdua aja jalan-jalannya. Lutfi ngundang hari Sabtu, aduh gimana ya? Milih Mas Lutfi atau jalan-jalan sama Ayang Bebek nih, gitu kan? Nggak enak nih, soalnya udah lama direncanakan. Berarti kan lebih condong mau jalan sama suaminya. Maka jawab ke Mas Lutfinya, "Maaf Mas Lutfi, mungkin saya nggak bisa datang." Jangan bilang, "Insya Allah ya Mas Lutfi," lupa besoknya dia pergi sama suaminya nggak datang ke akikah. Bisa ditangkap ibu-ibu? Kalau udah pasti nggak bisa, bilang tidak bisa atau mungkin nggak bisa datang, maaf gitu. Tapi kalau pasti bisa, bilang insya Allah. Supaya nggak ada lagi insya Allah Melayu. Kajiannya besok hari Rabu, siapa yang ngisi? Yang ngisi Ustazah Samada. Siap datang. Jangan bilang insya Allah. Kajiannya besok Rabu, siapa yang ngisi? Mas Lutfi, insya Allah lah ya. Jangan insya Allah bilang, nggak bisa kayaknya. Nah, gitu loh. Paham ya Bu ya? Jadi, itu jangan sampai tertukar. Tadi kalau diundang, maka datang. Dan siapa yang memberi hadiah kepada kalian, maka balaslah. Jika kalian tak juga mampu, balaslah dengan doa. Jadi kalau kita dikasih hadiah itu, sunnahnya juga dibalas. Kalau tidak bisa balas dengan doa. Paham Ibu ya? Jadi habis ini nih insya Allah nih yang udah kenal-kenalan tadi ini pasti saling ngasih hadiah. Ya Bu ya. Ada yang punya kan toko apotek kan? Nah, nanti udah kenal, "Mbak, saya ini pusing ini." "Oh, udah saya kasih hadiah nih, Panadol apa Alfara." Dibalas nanti tuh. Ternyata yang pusing jago masak, besoknya diantarkan sengek tongkol ke asam pedas apa gitu. Jadi silaturahimnya melapangkan rezeki. Ya Bu ya. Nah, jadi kayak gitu. Sunnahnya memberi hadiah. Insya Allah kan kemarin udah belajar dari makan, dari apa. Nanti juga bakal menerapkan sunnah untuk saling memberi hadiah. Terus, sambung lagi. Nabi SAW bersabda, tidak halal bagi seorang memberikan suatu pemberian, kemudian ia memintanya kembali, kecuali ayah pada apa yang ia berikan kepada anaknya. Jadi Bu, orang tua tuh Bu, kalau minta sesuatu sama anaknya, maaf Bu ya, maaf. Kalau misalkan, saya ada duit cepek nih Bu, 100.000 ada di sini. Ini duit saya nih. Tiba-tiba ibu saya ngambil, tak bilang. Itu bukan curi Bu. Itu bukan curi, itu boleh. Ya Bu ya, itu boleh. Karena memang apa? Memang tidak ada, di sini dikatakan, kecuali ayah pada anaknya, atau orang tua pada anaknya. Oke Bu? Nah, permisalan orang yang memberi hadiah lantas ia memintanya kembali. Nih Bu, kalau kita ngasih hadiah, lalu kita minta kembali, ini afwan agak kasar, seperti anjing yang makan, lalu ketika ia kenyang, ia muntahkan, kemudian ia menelan muntahnya kembali. Nah, jadi kalau kita ngasih hadiah, jangan nak ngarap balik. Oh, di situ ada yang punya apotek ke? Saya ini banyak penyakit nih, ntar lo ya kasih hadiah. Oh ini ya lah nih Resol nih. Mbak, nih Mbak, punya saya tidak makan untuk Mbak aja ya. Semoga besok dapat 1 saset obat. Nggak boleh Bu. Bu ya, nggak boleh berhak. Nah, sunnah memang membalas, tapi minta dibalas itu tidak boleh. Paham Bu? Ya. Nah, jadi insya Allah habis ini pasti pada saling memberi hadiah. Jangan nunggu ulang tahun, kelamaan. Ibu ya, dan kita tidak diajarkan nunggu ulang tahun baru bagi-bagi hadiah. Kapanpun ibu pengen kasih itu hadiah. Bebas Bu, bentuknya apa, modelnya gimana gitu kan. Ibu punya pohon jambu panen, dibagikan sekantong, itu udah hadiah. Sebuti pun hadiah. Dan itu akan mempererat silaturahim kita dan menyatukan orang-orang penting tadi di dunia Islam
sehingga cahaya Islam semakin terang. Ingat ibu-ibu semuanya, kita udah sampai di ujung zaman. Maka jangan tunda-tunda lagi untuk berbuat baik, jangan tunda-tunda lagi untuk beramal soleh, jangan tunda-tunda lagi untuk menghidupkan sunnah. Karena waktu tidak ada yang tahu. Karena kita udah di penghujung zaman. Nanti tiba-tiba ternyata kita belum buat baik, belum beramal soleh, Dajjal muncul, lewat kita. Kita lewat. Nabi bilang apa, Bu? Nabi bersabda, umur umatku 1 hari ditambah setengah hari. Di surat Sejadah 1 hari sama dengan 1000 tahun, 1000 tahun tambah setengah hari, 1500 tahun. Sekarang 1445. Berarti kurang berapa lagi? Kurang lebih 55 tahun lagi. Itu belum dihitung lagi masa Nabi sebelum hijrah. Ada tambahannya lagi. Jadi kurang lebih kalau Mas Lutfi hitungkan, itu tinggal 1 generasi lagi. Tinggal berapa, Bu? 1 generasi lagi. Maka generasi yang baru lahir nanti nih, Bu. Insya Allah semoga nanti anak Mas Lutfi juga lahir sehat, Bu ya. Soleh, soleha. Yang nanti dia lahir nih, Bu. Itu udah nggak ada diajarkan. Kau nanti jadi direktur ini ya. Kau jadi pejabat A, pejabat B. Afwan, Bu ya. Kau nanti jadi ASN-nya, jadi ini. Nggak ada lagi, Bu, pengajaran kayak gitu. Di generasi terakhirnya apa yang diajarkan, Bu? Kau harus jadi pasukannya Imam Mahdi. Meninggal dia waktu jihad, Bu, dapat pahala banyak gitu, Bu. Dia bisa bawa kita bebaskan kita daripada hisab, daripada kita hukuman-hukuman Allah yang terkait dengan dosa-dosa kita. Dia punya itu, Bu. Dia punya keistimewaan untuk membawa keluarga-keluarganya masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu saja didikan itu harus kuat dari Al-Qur'annya, harus kuat dari pengenalan terhadap nabinya Muhammad SAW, sahabat-sahabat, orang-orang soleh dan seterusnya, Bu. Maka itulah materi-materi terakhir yang bisa diajarkan kepada anak-anak yang lahir di generasi terakhirnya, Bu. Makanya dibilang Gen Z. Dibilang Gen Z. Memang udah huruf terakhir dah, Bu. Ibu ya. Nah, jadi hari ini sama-sama kita belajar apa, Bu? Yang pertama itu kita semua orang penting. Ya, maka supaya kita menjadi suatu komunitas yang baik, menjadi muslim yang menghidupkan cahaya Islam, jangan saling memukul tapi saling merangkul. Pereratlah silaturahim, karena dengan silaturahim yang baik maka akan membukakan pintu rezeki. Maka salah satu cara mempererat silaturahim dengan saling memberi hadiah. Berilah walaupun hanya sedikit, dan yang diberi yang diberi dianjurkan untuk membalas. Yang memberi tak boleh minta balasan. Cukup, Bu? Cukup, Bu ya. Alhamdulillah, semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Pulang awal kita, Bu ya. Guru mau rapat. Monggo.